Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita masuk ayat 114 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Temponya mimma, jadi ada temponya dua ketukan. Ayyuzkar juga ada tempo. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Ada palangnya itu lebih panjang sampai 5 ketukan 5 harokat ya. La ulaika illa hai. Nah itu ada palang di atas. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Sama. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Lahum fid dunya khizyun wa
siapakah yang paling zalim? Man disebut istifham ingkari. Jadi pertanyaan yang diingkari, yang maknanya nafi, tidak. Waman azlamu, dan siapa yang paling zalim, mimman mana'a masajidallah, daripada orang yang mencegah, melarang akan masjid-masjid Allah, ayyuzkar, untuk disebutkan, fiha, di dalam masjid, ismuhu, nama-namanya, wasa'a, dan orang yang berusaha, fi kharabiha, merobohkan masjid itu. Nah, kalau kita terjemahkan dengan bebas, mannya mempunyai arti nabi. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang melarang zikir, menyebut nama-nama Allah di dalam masjid dan berusaha untuk merobohkan masjid. Itu mereka yang paling zalim. Tidak ada yang lebih zalim daripada itu. Melarang orang zikir di masjid, berusaha merobohkan masjid. Zikir dalam arti luas, baca kalimatun thayyibah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dilarang. Orang ngadakan pengajian dilarang. Orang mengadakan tadarusan dilarang, dan lain sebagainya. Yang melarang itulah orang yang paling zalim, kata Allah. Enggak ada yang lebih zalim dari itu. Yang kedua, orang yang paling zalim, orang yang merobohkan masjid. Satu dalam arti fisik, dibongkar masjid sehingga tidak berfungsi lagi. Atau non fisik, berusaha menghilangkan fungsi masjid, paling zalim, sehingga orang yang mau ke masjid tidak bisa, kan dihalang-halangi. Mengadakan konser dangdut sehingga orang mau ke masjid nggak bisa lewat, termasuk berusaha merobohkan masjid namanya. Atau masjidnya dikunci oleh DKM sehingga orang jam 12 malam nggak bisa lagi masuk ke masjid, padahal kondisi aman. Atau DKM bisa membayar keamanan sehingga masjid bisa berfungsi 24 jam. Oh, dikunci sehingga fungsi masjid hilang. Ada jamaah yang mau iktikaf jam 1 malam nggak bisa. Kenapa? Masjidnya dikunci. Itu juga menghilangkan fungsi masjid. Dalam keadaan apa? Aman. Ya, kalau tidak aman, cari orang yang menjaga keamanan. Kalau sanggup membayar. Lain kalau tidak sanggup membayar. Ini tidak aman nih. Mau bayar keamanan tidak sanggup, digembok, enggak masalah. Tapi ketika dia sanggup untuk membayar aparat keamanan untuk menjaga masjid, masjid semestinya 24 jam tetap berfungsi. Kapan saja orang mau zikir, kapan saja orang mau iktikaf, tidak terhalangi karena masjidnya digembok. Nah, mudah-mudahan di area ini ada perhatian. 24 jam mestinya orang tidak terhalangi untuk iktikaf. 24 jam tidak ada orang yang terhalangi untuk melaksanakan sholat di masjid. Ya kan ada pengurusnya yang mesti memikirkan, ya DKM, kalau sanggup bayar, takut tidak aman, pakai satpam.
Kalau satu orang nggak cukup, 2 orang bisa nggak bayar. Nah, selama bisa membayar, tapi membayar tidak dilakukan, berarti DKM-nya termasuk orang yang paling zalim karena menghalangi hilangnya fungsi masjid. Ya Allah, ini supaya jadi perhatian. Ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin. Mereka itu, kata Allah, siapa yang menghalangi orang untuk zikir, menghalangi atau menghilangkan fungsi masjid. Mereka itu tidak layak untuk masuk ke dalam masjid karena tergolong orang zalim, kecuali orang yang takut. Orang yang takut, sahabat ulama mengatakan, kecuali orang yang takut kepada Allah, silakan masuk masjid. Karena kalau orang yang takut sama Allah itu, dia akan aman masuk masjid, tidak akan mengganggu orang yang sedang zikir di masjid, tidak akan mengganggu orang yang sedang mengadakan pengajian di masjid. Tetapi ulama yang lain mengartikan khaifin, orang yang takut tidak aman di luar masjid sehingga dia masuk masjid. Begitu masuk masjid dia aman karena takut dibunuh, udah masuk ke masjid aman. Takut tidak sanggup bayar jizyah pada zaman dahulu, masuk masjid aman. Itu yang dimaksud dengan khaifin. Lalu ancaman Allah bagi orang yang paling zalim tersebut, yang menghalangi zikir, merobohkan masjid atau menghilangkan fungsi masjid, lahum fid dunya khizyun, di dunia dia akan mendapatkan kehinaan, wa lahum bil akhirati azabun azim, di akhirat akan mendapatkan azab yang amat besar. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dihinakan oleh Allah di dunia, tidak termasuk orang yang diancam dengan azab oleh Allah. Baik, jamaah rahimakumullah, ulama tafsir berbeda pendapat di dalam memahami orang yang melarang zikir di masjid dan orang yang berusaha merobohkan masjid. Yang sudah pernah terjadi itu siapa? Pendapat yang pertama, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Aufi dalam tafsirnya dari Ibn Abbas, Mujahid berkata, mereka adalah kaum Nasoro. Bahkan mereka melemparkan kotoran-kotoran ke Baitul Maqdis dan melarang orang-orang untuk sholat di Baitul Masjid. Jadi sudah melemparkan kotoran ke dalam masjid, juga melarang orang sholat di Baitul Maqdis. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini terjadi pada zaman Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Zaid. Mereka orang-orang musyrikin melarang Rasulullah untuk masuk kota Mekah pada hari Hudaybiyah, sehingga Rasulullah memotong hewan kurbannya di suatu tempat yang namanya Zitwa karena nggak bisa masuk. Beliau tahallul
tidak bisa melaksanakan umroh. Dan pada saat itu Rasulullah mengadakan perdamaian, nggak mau ribut-ribut, ya sudah dilarang, mengadakan perdamaian. Lalu Rasulullah mengatakan kepada mereka, sebenarnya tidak ada seorang pun yang berhak menghalang-halangi orang lain untuk masuk ke Baitullah, untuk tawaf, sholat dan sebagainya. Terus kata Rasulullah, dulu pernah terjadi ada seseorang yang menemui orang yang membunuh ayahnya dan saudaranya, datang ke Baitullah, tapi nggak ada yang melarang, kata Rasulullah. Lalu orang musyrik berkata, la yadkhulu alaina man qatala aba'ana yawma badrin wa fina bab. Tidak boleh siapapun masuk ke wilayah kami, kata orang-orang musyrik. Orang yang dulu pernah membunuh ayah-ayah kami di perang Badar selama kami masih ada di sini. Ya, jadi itu kata orang musyrik. Menurut riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, anna Quraisyan mana'un nabiyya as-salata indal Ka'bah fil Masjidil Haram. Orang-orang Quraisy pada waktu itu melarang Rasulullah untuk sholat dekat Ka'bah di Masjidil Haram. Nah, peristiwa itulah yang lalu menjadi sebab turunnya ayat 114 surat Al-Baqarah yang baru saja kita bacakan itu. Jadi orang Quraisy melarang Nabi sholat di Baitullah, di Masjidil Haram. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau begitu ya pantas kalau orang-orang musyrik itu melarang Rasulullah untuk datang ke kota Mekah atau menghalang-halangi orang Islam untuk sholat di masjid. Karena Allah katakan, maka lil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak mungkin yang namanya orang-orang musyrik itu berjuang untuk memakmurkan masjid. Tidak mungkin. Siapa yang mungkin? Kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Ya, yang tentu berjuang untuk memakmurkan masjid orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasulullah, orang yang senang sholat, senang bayar zakat, yang memang mengakui kebenaran Al-Quran, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, itulah yang akan berjuang untuk memakmurkan masjid. Nah, jadi kalau orang kafir, orang musyrik menghalang-halangi, ya memang sikap mereka begitu. Tentu maknanya kita jangan meniru orang-orang yang menghalangi orang untuk berzikir, jangan meniru orang-orang yang menghalang-halangi
memakmurkan masjid. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus berjuang untuk senantiasa memakmurkan masjid dengan apa? Salat berjamaah, zikir, tadarus, pengajian. Nah, kayak seperti malam ini atau malam-malam lainnya ketika ada pengajian-pengajian. Siapa yang akan memakmurkan? Ya kita umat Islam. Enggak mungkin non muslim itu berjuang untuk memakmurkan masjid. Ini yang mesti dipahami. Kalau perlu udah gembok-gembok aja terus. Nanti buka setiap 5 waktu saja. Nah, itu tentu usaha orang yang memang tidak senang kalau masjid makmur. Kita harus paham betul. Jamaah rahimakumullah, ada usaha orang-orang kafir untuk menghalang-halangi orang zikir, menghalang-halangi orang masuk masjid. Nah, kata Allah, lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia kehinaan. Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi mereka dulu menghalang-halangi orang beriman masuk ke masjid. Begitu terjadi Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, dan umat Islam sudah berpuasa. Nah, giliran mereka dilarang oleh Rasulullah untuk masuk Masjidil Haram. Itu balasan. Kenapa? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Mereka itu kotor, hatinya kok kotor, nggak boleh datang-datang masuk masjid. Sehingga Rasulullah pernah suatu ketika, la yahujjanna ba'dal am musyrikun wala yatufannal baita uryan. Nah, sekarang saatnya orang-orang musyrik enggak boleh tawaf, enggak boleh haji setelah tahun ini, kata Rasulullah. Dan juga tidak boleh tawaf dengan cara telanjang. Mereka kan tawafnya buka aurat. Nah, tapi setelah terjadi Fathu Mekah itu dilarang Rasulullah. Orang musyrik enggak boleh haji. Orang yang biasa tawaf dengan telanjang enggak boleh lagi melakukan itu. Itu nyata, itu kehinaan. Tadinya melarang Rasulullah dan sahabatnya masuk Masjidil Haram, dibalas langsung setelah terjadi Fathu atau penaklukan kota Mekah. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang besar karena mereka telah merendahkan Masjidil Haram, menghina Baitullah. Dengan apa? Mereka meletakkan patung-patung, berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Itu penghinaan. Lalu apa? Mereka berdoa kepada selain Allah. Nah, mereka tawaf dengan apa? Telanjang. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi Allah dan Rasulnya mereka lakukan. Karena sebab itulah lalu diancam oleh Allah dengan azab yang besar, azab yang pedih.
Jamaah rahimakumullah, Rasulullah lalu mengajarkan doa kepada kita. Ini ditulis oleh Imam Ibnu Katsir agar kita ini tidak hina di dunia, agar kita tidak mendapatkan azab di akhirat. Akhir urusan kita ini menjadi baik semuanya. Jadi doanya nanti bisa dihafalkan. Allahumma bersama. Ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Lagi, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ini nanti dihafalkan, minta sama Pak Hamid itu, nanti dikirim WhatsApp Pak Hamid ya. Bisa kirim sama Pak Hamid itu. Ya Allah, perbaikilah akhir segala urusan kami, Allah. Minta sama Allah biar akhir segala urusan kita menjadi baik. Tidak seperti orang yang suka berbuat zalim, melarang orang zikir, menghalang-halangi pengajian. Ini bahaya ini. Melarang, menghilangkan fungsi masjid. Nauzubillah, kita minta kepada Allah supaya akhir segala urusan kami ini baik, sehingga nanti kita meninggal dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Yang kedua, apa yang kita minta? Wa ajirna min khizyid dunya. Ya Rabb, selamatkan kami dari kehinaan dunia, biar di dunia juga mulia menurut Allah, terhormat juga kata masyarakat, dan akhlaknya baik, bergaul dengan akhlakul karimah. Minta sama Allah karena kita lemah, kita minta karena lemah. Minta apa lagi? Selamat dari azab di akhirat. Di dunia tidak hina, di dunia terhormat, di akhirat selamat, bahagia dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Coba kita ulang biar ada gambaran-gambaran hafal. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan setiap habis melaksanakan ibadah sholat, biar nanti kita berakhir semuanya dengan baik, makan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bifadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.